Maka salah seorang hakim kota berdiri, lalu berkata, "Kini bicaralah kepada kami tentang kejahatan dan hukuman." Dan dia menjawab, "Ketika rohmu mengembara di atas angin, engkau yang sendiri dan tidak berjaga-jaga, berbuat kesalahan pada orang lain dan juga terhadap dirimu sendiri. Dan untuk kesalahan yang dilakukan itu, engkau harus mengetuk pintu dan menunggu beberapa waktu di gerbang orang-orang yang diberkati. Roh sucimu seperti samudra, tak ternoda selamanya. Bagai udara dia mengangkat yang bersayap. Roh sucimu bagaikan sang surya. Ia tidak mengenal jalan tikus serta lubang-lubang ular. Namun, roh sucimu tidak tinggal sendirian dalam wujudmu. Kebanyakan tabiatmu masih manusia. Tabiat yang lain bahkan belum bersifat manusia. Tapi sesosok bayangan makhluk kerdil tanpa bentuk yang berjalan dalam tidur di tengah kabut, mencari kebangkitannya sendiri. Dan tentang manusia di dalam dirimu, kini aku ingin bicara. Karena dialah dan bukan roh suci dalam pribadi. Bukan pula si kerdil dalam kabut yang mengenal kejahatan dan hukuman atas kejahatan. Sering aku dengar kau bicara tentang orang yang bersalah, seolah-olah dia bukan salah satu darimu, tapi orang asing bagimu yang menyusup ke duniamu. Tetapi aku katakan kepadamu bahwa orang suci pun tidak bisa naik tinggi melampaui yang tertinggi, yang bersemayam dalam setiap pribadi. Maka yang jahat dan yang lemah tidak mungkin jatuh lebih hina daripada yang terendah dalam manusia, yang juga bersarang dalam dirimu. Dan sehelai daun tidak dapat menguning tanpa sepengetahuan seluruh pepohonan, maka pelaku kesalahan tidak dapat berbuat salah tanpa kehendak terpendam kalian semua. Seperti iring-iringan, kalian berjalan bersama menuju roh sucimu. Engkau adalah jalan sekaligus penempuh jalan itu. Dan ketika salah seorang di antaramu terjatuh, kejatuhan itu demi kebaikan mereka yang di belakangnya, yaitu sebagai peringatan adanya batu yang menghalang. Bahkan dia yang telah jatuh demi mereka yang di depannya, meski kakinya lebih tegap dan cepat, lupa menyingkirkan batu perintang jalan. Dan pesan ini mungkin akan membebani hatimu. Orang yang terbunuh bukannya tidak bertanggung jawab atas pembunuhannya. Orang yang dirampok bukannya tidak bersalah atas perampokannya. Orang yang benar bukannya tidak berdosa atas perbuatan si penjahat. Dan orang jujur tidak seluruhnya bersih dalam perbuatan orang yang curang. Orang yang bersalah seringkali jadi korban dari orang yang cedera. Terpidana lebih sering menjadi penanggung beban bagi yang tak bersalah. Kau tidak dapat memisahkan yang adil dari yang zalim, yang baik dari yang jahat. Sebab keduanya tergelar di hadapan wajah sang matahari. Meskipun benang hitam dan putih ditenun bersama, bila benang hitam putus, penenun mesti memeriksa seluruh kain, juga alat tenunnya. Apabila ada yang akan menghakimi istri yang tidak setia, biarkan ia timbang juga hati suaminya dengan anak timbangan dan mengukur jiwanya dengan ukuran. Dan biarkan dia yang ingin mencambuk penjina menyelami hati dia yang dikhianati. Dan apabila orang akan menghukum atas nama kebenaran,
dan mengayunkan kapak ke arah pohon kejahatan. Biarlah dia memeriksa dulu akarnya. Maka dia akan menemukan akar kebaikan dan akar kejahatan, yang berbuah dan yang tak berbuah. Semua terjalin mesra di jantung bumi yang diam. Dan kalian, hakim-hakim yang harus adil, keputusan apa yang kau jatuhkan padanya, yang mesti jujur di lahirnya, ternyata curang di batinnya? Hukuman apa yang akan kau berikan kepada dia yang menyayat daging manusia, sedangkan dia sendiri tersayat jiwanya? Dan bagaimana kau tuntut dia yang curang dan culas dalam perbuatannya, tapi juga terluka dan menderita? Dan bagaimana kau hukum mereka yang penyesalannya lebih besar dari pelanggarannya? Bukankah penyesalan adalah keadilan yang diberikan oleh hukum itu sendiri, yang sungguh-sungguh ingin kau layani? Mustahil kau bisa masukkan rasa penyesalan ke dalam hati orang yang tidak bersalah, atau mencabutnya dari sanubari orang yang bersalah. Tanpa diminta, penyesalan akan menyelinap di tengah malam, membangunkan manusia agar terjaga dan merenung dalam-dalam tentang dirinya. Dan engkau yang ingin memahami keadilan, bagaimana engkau akan mengerti tanpa melihat segala perbuatan dalam cahaya? Hanya dengan demikian engkau akan paham bahwa yang tegak dan yang jatuh adalah orang yang sama, yang berdiri di keremangan senja antara manusia kerdil di malam hari dan manusia dewa di siang hari. Dan bahwa batu pertama kuil tidak lebih tinggi dari batu terendah fondasinya.